Sementara Dea yang terlihat terengah-engah di situasi sosok yang samar terlihat dari arah belakang. Sosoknya seperti merayap mendekati. Dan dengan cepatnya gua pun langsung menghalangi pandangan Dea agar tidak melihat sosok tersebut. Dan setelah beberapa menit senter kembali menyala. Lantas kami bertiga pun mulai melanjutkan perjalanan. Sorotan senter rombongan di depan menandakan mereka sedang menunggu kedatangan kami. Namun bau amis tercium pekat di keril yang gue bawa. Suara langkah kaki pun turut andil terdengar di belakang gua dengan jelas. Dul, bawa dia jalan duluan. Adul yang mengerti dengan maksud gua. Dengan segera dia membawa Dea melaju dan meninggalkan jarak di antara kami. Dan ketika gua berjalan sendirian yang masih diikuti dengan langkah kaki dari arah belakang, tiba-tiba terdengar seperti bisikan. Seperti ada yang membisiki untuk mengubur janin itu dekat dengan tempat peristirahatan terakhirnya. Dan dengan tanpa sadar, ternyata gua melangkah dengan begitu cepat untuk menghindari langkah kakinya. Gimana bang? Tadi di belakang elu bang. Iya Dul, tenangin diri lu. Mungkin Adul tahu apa yang barusan gua alami. Kecemasan tim pun sangat terasa ketika gua menghampiri semuanya sendirian. Jangan sekali-kali memisahkan diri di saat kabut, Din. Yang udah aja udah, ucap Mega menasehati. Akan tetapi rasa lelah mulai menyerang badan gua. Di perjalanan turun ini, waktu terasa sangat lama bila dirasakan. Menapaki jalur di saat kabut seperti ini membuat pernafasan terasa sesak. Dan di saat kami ingin memulai perjalanan, tiba-tiba Mela menahan langkah kakinya untuk menghampiri gua di barisan belakang. Dan dengan nada bicara seperti mengancam, Mela mulai berkata dengan nada yang sangat pelan. Lebih baik kita turun sekarang. Ingat janin yang lu bawa. Sebenarnya janin ini bukan gua yang bawa. Namun ada sesuatu yang menunjukkan janin itu yang selama ini disembunyikan. Kenapa Mela jadi nyalahin gue ya? Pikir gua saat itu. Dan akhirnya gue pun meminta Mega untuk berada di posisi belakang. Banyak informasi yang harus gue gali darinya. Sebab hanya Mega lah teman dekat Mela sebagai tempat curhat kehidupannya. Selama ini Mega bersekutu menyembunyikan janin itu dari kami. Tidak pernah gue curigai sebelumnya jika selama ini kesiapan Mega menghadapi makhluk tak kasat mata. Ternyata dia tahu akan alasannya itu semua. Ditambah benteng goib di badannya membuat dia terlihat tenang dan tidak pernah diganggu. Dan setelah basa-basi membuka obrolan, pertanyaan gua pun mulai mendarat di pikirannya. Apa jangan-jangan itu janin punya lu? Ucap gua mempertanyakan. Jangan asal ya kalau ngomong. Seharusnya lu tahu dia. Bodoh banget sih. Sambung Mega dengan nada kesal. Jawaban Mega yang cuma membuat gue semakin bingung. Namun gak mungkin juga gue membahas ini bareng Mela di hadapan suaminya. Beres enggak masalah, yang ada makin nambah masalah. Singkatnya ketika kami hendak sampai di Ranupane, ada suatu kejadian di mana pernah gue alami sebelumnya. Dan tanpa sengaja, ketika buluk fermentasi memeriksa barisan di belakangnya, cahaya kecil terlihat dari kejauhan. Dan dengan kedipan seperti berjalan menghampiri. Buluk pun meminta tim untuk mempercepat langkah kaki kami semua. Dea yang berada di barisan belakang langsung ditarik begitu saja untuk selalu dekat dengan Buluk. Adul pun mulai memperhatikan kondisi kala itu. Keadaan seperti apa yang membuat Buluk terlihat begitu panik.
Anjayani, itu apa kedip-kedip? Aduh, pakai acara gue sebutin lagi bang, ucap Adul menunjuk di belakang gua. Dan dengan seketika, gue pun langsung memperhatikan ke arah belakang. Cahaya kecil kedipan itu tidak terlihat seperti kunang-kunang, melainkan seperti api yang berterbangan semakin mendekat. Dan karena alasan Ranupane di depan mata, akhirnya kami semua pun memilih untuk kabur menghindari. Banyak rombongan pendaki yang memilih melakukan pendakian malam hari ini. Salah satunya pendaki yang menanyakan kepanikan kami saat itu. Kenapa bang? Nggak apa-apa bang, tadi ada cahaya, gua kira mah sunset. Nggak taunya bola api, jawab gua dengan spontan. Iya bang, kami kira itu nur atau cahaya. Nggak taunya itu Norman. Aduh, ya udah dilanjut bang. Kami cuma pengen cepat sampai aja, makanya lari-lari begini, sambung Abdul Baihaqi. Pada nggak jelas banget sih, ucap salah satu pendaki wanita di dalam rombongan itu. Dan setibanya kami di bibir Ranupane, Buluk fermentasi pun mulai menanyakan keadaan. Aman bang, intinya rombongan itu gak bakal nemu. Dia kan rame-rame nanjaknya, jawab Adul. Kedatangan kami yang hampir tengah malam membuat kami memilih istirahat di Ranupane sampai keesokan harinya. Rencana ingin membicarakan masalah janin ke Mela harus kandas begitu saja, lantaran Diki lebih memilih bergadang karena tidak tersedianya tempat untuk tidur. Sebenarnya gua udah tahu kedekatan Mela dengan Diki semenjak Arman masih ada. Akan tetapi gua tidak mempunyai keberanian untuk menceritakannya. Cuma aja gua melarang Arman untuk menjauhkan hatinya dari Mela. Namun namanya perasaan mana bisa dihasut dengan ucapan. Apalagi gua gak berani memberikan sebuah bukti. Ditambah gue takut jika Arman berpikir kalau gue menghasut dia untuk menjauhi Mela. Gue dan Diki juga sudah saling kenal sebelumnya tanpa sepengetahuan tim BTS. Namun kedekatan kami tidak memunculkan sesuatu yang mencurigakan. Dan tanpa mereka sadari, obrolan gue dan Diki malam ini mereka kira sebagai awal kedekatan gue dengan dirinya. Andai waktu bisa diputar kembali, mungkin gua akan memberikan bukti itu ke Arma. Meski akan menyakitkan untuk Arma, namun setidaknya gua tidak kehilangan untuk selamanya. Andai waktu bisa diputar kembali, gue nyesel banget memperkenalkan Arman dengan Mela, dengan BTS dan semua dengan pendakian ini. Andai waktu bisa diputar kembali, gua nyesel udah nolongin dia semenjak kami berada pada masa sekolah. Dan karena itulah kedekatan gua dengan Arman bermula. Andai waktu bisa diputar kembali, gua nyesel gak memberanikan diri memberi surat undangan pernikahan Mela dan menjelaskannya supaya dia dapat mengerti. Dan andai waktu bisa diputar kembali, gue nyesel gak ngikutin Arman ketika dia pergi, meninggalkan gue dan juga Adul sewaktu di rumah. Padahal kami bertiga selalu pergi kemanapun bersama-sama. Namun terlepas dari itu semua, baik buruknya Arman tetap sahabat kami. Kami tidak bisa mengecap keburukannya, sedangkan jutaan kebaikannya masih terbayang di ingatan. Kami juga tidak bisa menganggap Arman orang baik, sedangkan Arman ataupun kami hanya orang yang dilumuri oleh kesalahan. Namun yang jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepadanya. Di waktu yang masih terhitung muda, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memanggilnya untuk tidak bergelut lagi dengan dosa. Beda dengan gua dan yang lainnya yang masih sering melakukan dosa di setiap harinya. BTS tanpa Arman
seperti macan kehilangan taring, seperti ikan kehilangan sirip, dan seperti burung kehilangan sayap. Kita berawal dari pendakian, kita berakhir juga di pendakian. Ucapan Buluh terasa sangat menikam hati. 7 tahun bersama tanpa prestasi adalah bukti cerita kami yang abadi. Persetan dengan prestasi, sedangkan salah satu dari kami sudah pergi abadi. Biarkan kenangan dan cerita ini mengalir di ikatan kami. Biarkan semuanya abadi di Ranupani. Banyak cerita yang sudah kita lewati, banyak kenangan yang sulit untuk dilupakan. Maafin gua dan istri ya. Cerita gua adalah aib di tim ini. Dan gue janji, setelah ini gue akan menceritakan kalian kelak di kehidupan anak gue. Ucap Tio dengan tangisannya. Satu persatu api mulai padam dimakan zaman. Berkumpulnya kami di malam ini sengaja dilakukan untuk mengenang semua pendakian yang pernah kami lalui. Satu persatu kawan mulai pergi dari tim ini. Sukacita mulai terasa sampai ke dasar hati. Maafkan kami juga. Disambung oleh Yoga yang mulai memadamkan apinya untuk berhenti mendaki. Baginya itu sudah cukup mengisi waktu luang di usia mudanya. Pernah kehilangan sahabat juga sebelum Arman. Sama-sama mempunyai hobi yang sama. Tetapi Arman membedakan dirinya dengan setiap awan. Bukan hanya di pendakian. Di luar pendakian pun Arman tetaplah Arman. Keluarga gua dan juga kalian. Kehilangan 2 sahabat bagi gua sudah cukup memberikan cambuk di circle pertemanan gua. Gua cuma bisa mendoakan sahabat-sahabat gua. Semoga mereka mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Amin. Ujar Yoga menggandeng kami semua. Rembulan itu pun berada condong ke barat. Perputaran waktu terasa begitu cepat kami lalui. Dan tidak terasa, kebersamaan kami di atap ketinggian harus diakhiri. Tiba keesokan harinya, Mega pun sudah menghidangkan sarapan di pagi buta ketika tim baru membukakan matanya. Hidangan menu makan yang lumayan banyak berhasil dia hidangkan. Dimakan ya semuanya. Entah kapan lagi gue bisa masakin sarapan untuk kalian. Mungkin ini hidangan perpisahan kita di pendakian. Tapi gue gak mau berpisah dengan kalian. Meskipun kita tidak bisa mengukir cerita lagi di pendakian, tapi janji ya, kita harus sering-sering ketemu ya. Tangisan perpisahan Mega seketika membuyarkan kenikmatan masakannya. Dan dengan cepatnya Mela pun memeluk Mega, mendekapnya dan memberikan perhatian lebih untuknya. Kejadian ini pun sampai membuat Abdul Baihaqi bercucuran air mata. Beres sarapan pagi, kami pun bersiap untuk pergi meninggalkan kenangan di Ranupani. Dan entah kapan lagi kami bisa bersama menapaki kaki kembali ke Mahameru. Namun sebelum itu Buluk fermentasi mengajak kami untuk mendekatinya, memberikan pelukannya untuk kami semua. Din, sini.
Pinta buluk fermentasi. Demi apapun, kita adalah keluarga. Kita memang pisah di pendakian, namun tidak dengan persahabatan kita. Kalian boleh sedih, tapi jangan sampai berlarut-larut ya. Kita akan terus bersama. Kita akan terus menjadi keluarga. Paham? Ucap Buluk menasehati. Dengan ini, gua, Mela dan Buluk sepakat membubarkan BTS dengan persetujuan kami bersama. Ya, di Ranu Panela, pembubaran itu dilakukan dengan tangisan. 7 tahun. Udah gini aja, bertahun-tahun. Gak asik loh. Cerita ini akan berakhir. Kata siapa? Mungkin ini cerita terakhir BTS, tapi enggak buat gua. Justru ini baru awal dari cerita gua. This is just the beginning for our story. Let's go dea. Sambung Abdul Baihaqi yang membuat kami semua terperangah. Tidak semuanya api itu padam. Akan ada api lainnya yang bertahan dan hidup meskipun berada di tengah badai. Adul menunjukkan jalan hobinya di hadapan kami, dan tanpa gue sadari sekalipun, akhirnya Adul bisa memilih jalannya tanpa gua ataupun almarhum Arman di sisinya. Good luck dulu, ucap Buluk menyetujui. Dan tidak terasa, lamunan itu menyadarkan gua hingga duduk di dalam gerbong kereta. Di tengah Diki yang lainnya tertidur pulas, Mela menyempatkan diri untuk duduk di samping, menceritakan sesuatu yang belum gua tahu. Kala itu, wanita pendosa berada di titik kebingungan, Din. Di tengah malam sulit tidur. Dan ketika makan malah nafsu makan seperti berkurang. Di waktu itu gue mengandung anak dari seseorang yang sangat gue cintai. Meskipun dia tidak pernah mau mengungkapkan perasaannya. Di waktu itu, kesedihan gue berhasil Arman bongkar, Din. Dan dengan terpaksa, gue menceritakan itu semua ke Arman. Tapi gue masih belum yakin kalau gue itu hamil. Gue pun mencari tahu itu semua ke Mega. Karena dia yang mengerti akan ilmu medis atau kandungan. Arman kala itu bersikukuh untuk bertanggung jawab atas kehamilan gua, Din. Tapi itu bukan karena ulahnya. Gua pun sempat menolak permintaan Arman sewaktu itu. Sampai tiba di waktu gue down. Gue sakit karena memikirkan masalah ini, Din. Harus ke siapa gue mengadu penderitaan gue? Kalau bukan ke Arman ataupun Mega. Arman menghampiri gua saat itu. Keadaan sakit yang gue derita sampai membuat ibu gue khawatir. Orang tua gue sampai memberikan obat yang harus gue minum di hadapannya. Dan gue minum obat itu untuk kesembuhan gue, Din. Tapi
Gumpalan darah seketika keluar dan mengotori semuanya. Janin dengan usia 3 bulan itu keluar, Din. Bego. Gue hanya bisa nyalahin diri gue sendiri, Din. Gue kehilangan janin itu, Din. Maafin gue ya. Maafin Arman dan juga Mega, karena udah nyembunyiin ini semua dari kalian. Mela pun kemudian pergi meninggalkan gua dari lamunan. Dan tidak terasa air mata pun keluar, menyakitkan hati dan menerkam sepenuhnya jiwa. Kecepatan laju kereta bersanding cepat pula dengan ingatan masa lalu, memahami apa yang sudah Mela ucapkan. Jika benar Mela berbicara demikian, lantas kenapa Arman begitu mengakui janin itu? Apa segitu besarnya rasa cinta Arman ke Mela, sampai-sampai dia mau bertanggung jawab janin yang bukan dari hasil dirinya sendiri? Mengapa Mela sangat menyembunyikan semua rahasia ini begitu lamanya? Ini bukan sekedar aib semata, melainkan ada kebenaran yang mereka sembunyikan juga. Sama siapa lagi gua harus mencari sebuah kebenaran itu sekarang? Singkatnya, setelah pendakian kemarin, hari ini gua menyambangi pemakaman umum, tempat peristirahatan Arman. Membawa bungkusan janin itu sesuai pesan yang tersirat, menguburkannya tepat di samping peristirahatan Arman. Kalau bener ini janin yang lu hasilkan, lu udah menjadi lelaki yang bertanggung jawab selama hidup lu, Man. Tapi jika ini bukan janin yang lu hasilkan, kenapa lu gak mau menguak kebenaran dari janin itu, Man? Baik buruknya kami semasa hidup tergantung kami menguasai nafsu kami. Namun entah kenapa hati ini selalu berbicara jika itu memang benar bukan janin yang Arman hasilkan. Gue yakin lu berdua gak segampang itu ngelakuinnya. Dahulu pemikiran gue dan Arman sekedar hanya seru-seruan semata. Gua, Arman dan juga Adul hanya sadar dengan tingkah kekonyolan kami, yang tanpa kami sadari orang lain sudah berpikir dewasa mendahului pemikiran kami. Di masa itu pula penampakan makhluk halus sering kami jadikan bercanda, yang tanpa kami sadari bahwa itu bisa memberikan efek buruk untuk aktivitas pendakian, bahkan kehidupan kami. Di masa itu pula, cinta hanya gemerlap hidup ketika kita sedang tidak bersama di dalam tongkrongan. Namun siapa yang sangka, ternyata kami malah memainkan api yang sama. Bahkan api itu masih menyala di penghujung cerita ini. Di masa itu pula, kami bertiga pun menganggap diri manusia paling sempurna di antara tim BTS lainnya. Tidak ada yang mempunyai nyali terbaik seperti kami bertiga. Sampai sebuah janin masuk dan memberikan teror yang membuat kami ingin menangis bila menemuinya. Ternyata di antara kami semua, masing-masing menyimpan kebohongannya. Dan justru masalah demi masalah yang mampu membongkarnya. Hingga sebuah cambuk menyadarkan kami, kenapa harus dengan perpisahan yang abadi jika hanya untuk menyadarkan kami. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dari setiap makhluknya. Dan kesalahan inilah yang terus abadi teringat. Kami semua sayang Arman. Semakin mengingat kisahnya, maka semakin sakit yang gue rasakan. Mungkin gua orang yang paling berdosa di antara mereka semuanya. Orang yang menulis semua kisahnya sedari awal hingga akhir ini. Arman
atau almarhum Akbar Al-Ghifari. Di edisi cerita ini adalah sosok terbaik yang pernah kami miliki. Hidupnya penuh dengan kesetiakawanan, tidak memandang kedekatan di antara kami. Semuanya disamaratakan. Arman pun membawa pergi cerita keburukan gua di keabadiannya, sehingga keburukan itu tidak semua tim BTS mengetahuinya. Arman pula yang menopang beban pikiran gua. Dengan candaan itu, semuanya bisa terkendali. Sosok terbaik di tim BTS, namanya pun berhak dijadikan pemeran utama di tim tersebut. Ceritanya selalu memberikan keseruan untuk kami di kehidupan masa lalu. Dan kami pun sepakat untuk membubarkan BTS di tahun 2017. Hingga saat ini, kehidupan kami semua berjalan normal, layaknya keluarga bahagia seperti pada umumnya. Tetapi sering terkendala komunikasi karena kesibukan kami masing-masing. Mela sibuk dengan keluarga kecilnya, Bang Buluk sibuk dengan usaha perlengkapan outdoornya dan juga keluarganya. Tita dan Tio masih berkembang biak, bahkan sampai sekarang sudah dikaruniai 4 orang putra-putri. Yoga sekarang menetap di Lampung, menjadi seorang guru dan hidup bahagia dengan keluarga kecilnya. Sementara Mega, dia hidup bahagia dengan usaha cateringnya. Dia juga masih menyempatkan diri untuk berada di circle kedokteran sesuai dengan bidangnya. Dan Abdul Baihaqi, hingga detik ini dia masih bujang. Dan untuk kehidupannya sekarang, dia meminta agar dirahasiakan terlebih dahulu. Karena berakhirnya pendakian kami, maka yang akan melanjutkan adalah cerita dari Abdul Baihaqi bersama Dea. Mereka pun mulai menjelajahi dunia pendakian di tahun 2018. Dan berakhir sudah rangkaian cerita dari Buluk Tim Sableng. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil sedari awal cerita hingga akhir ceritanya. Sungguh tidak terasa, sudah 10 bulan cerita kami bisa menemani waktu lenggang kalian. Lalu siapa yang menghasilkan janin itu, Mel? Dan Mela hanya menjawab, nanti juga lu tahu, Din. Ya, memang sampai sekarang gua belum menemui jawabannya. Dan Mela sendiri pun sampai sekarang enggan memberitahukan hingga ditulisnya cerita nyata ini. Dan kami sepakat untuk tidak saling membongkar visual kami karena alasan aib dan juga sahabat kami. Terutama untuk Marsanda Lovers, maafin gua tidak layak untuk kalian sukai. Karena Akbarlah pemeran utama di cerita ini. Gua hanya sahabat mendakinya saja dan tidak lain hanya penulis ceritanya saja. Gua melakukan ini semua karena gua bangga mempunyai tim pendakian. Meski awalnya gua memprotes pembentukannya. Gua pun bangga mempunyai sahabat seperti Akbar, Adul dan juga yang lainnya. Mereka orang-orang hebat yang mampu hijrah dari kehidupan gelapnya menuju kehidupan yang lebih baik pastinya. Dan semoga cerita ini bisa memberikan kebaikan untuk sahabat gua yang ada maupun yang sudah tiada. Dan terima kasih untuk pendengar setia Chemistry. Terima kasih untuk orang-orang yang mengatasnamakan pasukan Betoh. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Dan alasan gue mengganti nama Akbar memakai nama Arman yang tidak lain hanya satu, karena gue tidak mau sering menyebutkan namanya. Karena satu nama Akbar yang terdengar sangat menyakiti hati. Dan akhir kata, gue Udin Sedunia aka Leman Wiki, perwakilan tim BTS, meminta maaf yang sebesar-besarnya akan penulisan dan kosakata barbar yang tidak pantas untuk didengar. Dan juga sekiranya sekali lagi kita Al-Fatihah
untuk mengenang sahabat kami, almarhum Akbar Al-Ghifari.